Shalom Habarim, Brukim Habaim. Shalom teman-teman, selamat datang. Nama saya More Arye Ben Asa, atau juga dikenal sebagai Andre Widodo dari Yesifat Sufu Indonesia. Pada bagian ketiga dari pembahasan Hari Raya Yom Kippur, kita akan membahas tentang peranan imam besar dan peranan bangsa Israel pada Hari Raya Yom Kippur. Setiap tanggal 10 bulan Tisri atau setiap Hari Raya Yom Kippur, imam besar akan melakukan seremoni yang spesial untuk menghilangkan kekotoran atau kenajisan dari Mishkan, dari kemah suci atau dari bait suci, dan juga kenajisan atau pelanggaran dari bangsa Israel. Itu bisa kita baca di Imamat 16 untuk detailnya. Kemudian ya, selain seremoni tersebut ya, imam besar juga akan membawa seekor lembu dan juga 2 ekor kambing sebagai persembahan yang spesial. Lembu itu akan dikorbankan untuk memurnikan kemah suci atau bait suci dari hal-hal yang tame atau hal-hal yang kotor. Karena misalnya pelanggaran dari para imam atau pelanggaran para imam di rumah para imam ya, itu tercatat di Imamat 16 ayat yang ke-6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Kemudian imam besar akan memercikan darah lembu jantan tersebut ke atas pembatas, ke atas kaporet pembatas ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Kemudian imam besar akan membuang undi ya, memilih salah satu dari 2 kambing untuk menjadi korban penghapus dosa atas nama seluruh bangsa Israel. Kambing ini disebut sebagai Le Adonai atau kepada Hashem. Kemudian imam besar tersebut akan masuk ke ruang Maha Kudus, memercikan darah dari kambing tersebut ke atas kaporet ya. Dan harus diingat bahwa imam besar diikat, kakinya diikat dengan tali di pergelangan kakinya kalau dia mati karena melakukan tugasnya. Dan yang terakhir, imam besar akan memberikan semika atau tumpang tangan kepada kambing yang kedua yang tertulis sebagai Le Azazel atau untuk Azazel. Sementara imam besar mengakui semua pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kambing ini kemudian dilepaskan ke belantara ya, dan kambing ini membawa segala macam pelanggaran atau dosa bangsa Israel ke tempat yang tidak bertuan, seperti yang ditulis di dalam Imamat 16 ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesuai dengan Talmud atau menurut Talmud ya, pita merah yang terikat di kambing yang dilepaskan ke padang gurun tersebut akan berubah menjadi putih ketika kambing tersebut dibawa menjauhi dari bait suci. Tetapi Talmud juga menjelaskan bahwa 40 tahun sebelum bait suci kedua dihancurkan pada tahun 70 sesudah Masehi, mundur ke belakang 40 tahun, yaitu mulai dari tahun 30 sesudah Masehi, pita merah yang diikat di dalam kambing jantan untuk Azazel ini tidak pernah berubah lagi menjadi putih.
Jadi di sini peranan seorang imam besar, betapa pentingnya imam besar melakukan tugasnya dengan benar untuk bisa mengampuni kesalahan, pelanggaran dari bangsa Israel. Bagian kedua, kita akan belajar atau membahas tentang peranan dari bangsa Israel. Ketika imam besar sedang melakukan tugasnya di ruang Maha Kudus, bangsa Israel akan berpuasa dengan sungguh-sungguh mengantisipasi hasil dari pendamaian dilakukan oleh imam besar. Setelah imam besar selesai melakukan tugasnya, pakaian dari imam besar itu penuh dengan darah, seperti tertulis di Imamat 6 ayat 27. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di satu tempat yang kudus. Setelah itu, kalau imam besar sudah selesai menjalankan tugasnya, barulah Hashem menerima korban ya yang dilakukan oleh imam besar. Dan sesuai dengan Midras, pada saat imam besar membuka pakaian tugasnya pada saat hari raya Yom Kippur, mujizat terjadi dan pakaian imam besar yang putih, yang penuh dengan bercakan darah akan menjadi putih kembali. Seperti dicatat di Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Hashem, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam 3 pasal di dalam Torah, bangsa Yahudi dikatakan bahwa pada tanggal 10 bulan Tisri, pada saat hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur, kita harus merendahkan diri kita. Tertulis di Imamat 16 ayat 20. Imamat 16 ayat 29 sampai 34. Kemudian juga Imamat 23 ayat 26 sampai 32, kemudian Bilangan 29 ayat 7 sampai 11. Ini adalah satu-satunya hari di dalam kalender Yahudi di mana ya, puasa itu dijelaskan dan diperintahkan oleh Hashem itu sendiri. Itu sebabnya Yom Kippur itu disebut sebagai sabatnya sabat, atau dalam bahasa Ibrani Shabbat, Sabaton, karena kita harus abstain, berhenti dari semua aktivitas, hal-hal yang biasa kita lakukan di hari-hari yang biasa. Dan persiapan untuk bisa memasuki hari raya Yom Kippur ini dimulai dari tanggal 1 bulan Elul dan terus sampai Rosh Hashanah, dan terus sampai memasuki Yamim Noraim atau masa 10 hari dari Rosh Hashanah sampai dengan Yom Kippur. Pertama kali Hashem selama bulan Elul, kemudian selama Rosh Hashanah, kemudian selama 10 hari dari Rosh Hashanah sampai Yom Kippur, pesan dari Hashem cuma satu. Hashem menginginkan kita untuk tesufah, untuk bertobat, untuk kembali kepadanya dengan hati yang benar. Dan kemudian baru Hashem akan memberikan rekonsiliasi atau pendamaian kepadanya. Jadi itulah peranan dari imam besar dan peranan dari bangsa Israel untuk hari raya Yom Kippur itu. Dan itulah bagian ketiga dari syiur ini. Dan nanti pada bagian keempat kita akan membahas tentang Shabbat Sabaton di hari atau yang disebut sebagai di dalam hari raya Yom Kippur ini. Terima kasih.